Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Fa akhwati yang berbahagia fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu 1 jam cuman meneruskan inna atau inna kal kausar toh. Ya. Maka sekarang fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, ya, jangan faslun. Kalau faslun kelas. Terus nggak tahu i'rabnya apa. Kenapa rofa jadi apa nggak jelas. Hubungannya apa dengan depan dan belakangnya, ya kan? Nggak nyambung. Maka sekalipun seandainya gundul, jangan dibaca faslun. Ya kan, dibaca fasolli. Fasolli li rabbik. Fasolli li rabbik wanhar. Fasolli li rabbik wanhar. Fasolli li rabbik, maka sholatlah. Ikhlas karena Tuhanmu. Demikian juga hanya karena Tuhanmu berkorbanlah, ya kan, gitu. Fasolli li rabbika wanhar. Tempe goreng harganya berapa, Gem? 1.000. Kata 1.000 ya. Kalau beli 10 bonusnya apa? Nggak ada bonusnya. Beli 10 nggak ada bonusnya. Kalau Al-Kausar harganya berapa, Reci? Pengen punya enggak kamu? Pengen punya Al-Kausar enggak? Hah? Loh, kan kita kan juga semisal. Semisal, ya kan? Semisal kan juga bisa punya. Hah? Yo, caranya kalau alokasi kan punya. Kan kalau dikasih oleh Allah. Diberi. Ya kan? Diberi. Atau kamu mau membayar? Mau bayar? Biar punya. Jadi kita sampai kalau mau cerita apa-apa. Hah? Yang mau cerita itu sambung. Lah ya kan gitu toh. Nah. Di kita kalau seandainya Al-Kausar bayar nggak bisa, ya. Nggak bisa punya. Apa yang untuk bayar? Tapi alhamdulillah perintah Allah fasolli li rabbika wanhar itu bukan posisinya membayar, ya kan? Tapi apa? Terima kasih. Itu hanya terima kasih, ya kan? Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan Al-Kausar. Terima kasih, tapi jangan salah terima kasih. Segur hanya terima kasih ya ora iso to kok. Segur hanya terima kasih kok ya salah itu loh ya. Nah, itu. Jangan sampai salah dalam menyampaikan terima kasih. Suruh terima kasih malah kemaki gitu. Nah, suruh terima kasih loh kemaki, merasa nggak butuh.
Malah ucapan terima kasihnya meremehkan yang ngasih, gitu. Itu jangan sampai salah dalam penyampaian terima kasih. Nah, terima kasih di sini caranya apa? Fasholli lirabbika wanhar. Itu terima kasihnya. Itu terima kasihnya adalah fasholli lirabbika wanhar. Itu sebagai terima kasih kepada Allah Ta'ala yang memberikan Al-Kautsar, jemaah. Jangan merasa beban itu. Jangan merasa beban berat. Itu beban yang sebetulnya betul-betul hanya ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada Dia Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terima kasihnya dengan cara sholatlah hanya karena Rabbmu, juga berkorbanlah hanya karena Rabbmu tabaraka wa ta'ala. Jangan malah maidu ngasih Al-Kautsar perintah macam-macam gitu. Jangan gitu. Itu hanya terima kasih aja kok. Dipermudah malah merasa dipersulit. Ya toh. Dia nggak nyambung ngerti kan? Itu nggak nyambung berarti itu. Itu dalil pentingnya ikhlas. Karena itulah terima kasih yang benar. Mau sholat dan harus hanya as-sholatu al-khalisatu lillah. Harus sholat dan sholatnya murni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kurban. Apa wanhar? Wadbah. Itbah. Itu kurbanlah. Menyembelihlah. Jangan malah menyembelihnya untuk selain Allah. Ya walaupun ada pihak yang mendekati kita dan menghiasi kesirikan, itu memang ada. Ya emang namanya setan itu apa jemaah? Memberikan tujuan tapi bukan tujuan, memberikan jalan tapi bukan jalan yang benar. Tetapi dipoles supaya nampak dan layak dijadikan tujuan ataupun jalan. Bahkan ditambahi bujuk rayu dan tipu daya. Tapi bila manusia sudah nurut dan merasakan krisisnya, terjerumus, dia lari. Nah, dia lari. Dia berlepas diri. Itu adalah kalau saya manusia itu menjadikan temannya adalah selain Rasul. Kalau dia bertemankan selain Rasul, itu petunjuknya seperti itu. Itu petunjuknya. Kalau beliau sebagai Rasul dari Allah, petunjuknya seperti ini. Fasholli lirabbika wanhar. Itu fasholli lirabbika wanhar. Itu didudukkan sebagai terima kasih. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya perintah bersyukur, berterima kasih atas anugerahnya yang sangat besar, ya kan? Atas anugerahnya yang sangat besar, ya. Kemudian inna syani'aka, apa syani'aka? Apa makna syani'aka? Syani'aka yaitu mubghidoka. Mubghidoka. Wa apa bacanya itu? Syani'aka mubghidoka wa aduwaka. Wa aduwaka
Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang mubghidoka, orang yang membencimu, wa aduwaka, dan memusuhimu. Di orang yang membencimu, orang dan yang memusuhimu, ya musuh, ya kan? Musuh itu ya orang yang memadoroti kita, yang menginginkan kita gagal, yang dia berhadapan dengan kita, kan gitu. Tidak mau memimpin atau mengikuti dalam satu tujuan yang sama, gitu. Musuh namanya. Ya. Wahai Muhammad, sesungguhnya orang yang membencimu, syaniaka mubghidoka, yang membencimu, dan yang memusuhimu, huwal abtar. Apa abtar? Al-munqati'u minal khairi. Orang yang terputus dari kebaikan. Wa dzikri, dan terputus dari sebutan yang baik. Dan terputus dari sebutan yang baik. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal kan terputus dari sebutan yang baik, ya toh. Karena membenci Nabi dan memusuhi Nabi, kan gitu. Abu Jahal terputus dari sebutan baik. Ya. Juga minal walad, terputus dari anak. Kalaupun punya anak, kalau anaknya mukmin ya sama aja, pisah nanti di yaumul kiamah. Juga putus, ya kan? Juga putus. Yang sesungguhnya baik adalah Nabi SAW dan orang yang mengikuti beliau dengan baik, jemaah. Itu yang dinamakan orang yang baik di situ. Yang diberikan Al-Kautsar.
Ini jamaah ibadah satu surat yang sangat pendek tetapi meneguhkan pendirian, ya kan? Kebaikan yang banyak bersama iman, sama ittiba'ur rasul, mencintai rasul. Ya, sekarang sama fawaidu ahkam. Sekarang lanjut fawaidu ahkam, dibaca yang pertama. Siapa yang baca tuh? Boleh, ya. Ta'ala ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi anna hadahul khairul katsira wa huwa alladzi balagha risalata wa adda amanata wa tarakal ummata ala tariqil haqqi was-shawabi. Itu jumlah apa, Gung? Jumlah fi'liyah, betul. Jumlatun fi'liyah, ya. Itu adalah jumlatun fi'liyah. Fi'ilnya faddola. Fi'ilnya faddola. Fa'ilnya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa Dia Ta'ala melebihkan beliau? Bi'an wahabahu. Bi'an wahabahu al-kausar. Apa kausar? Al-khairal katsira. Bi'an wahabahu al-kausar. Bi'an wahabahu al-khairal katsira fid dunya wal akhirah. Yaitu Dia Ta'ala memberikan kepada nabinya, wahabahu, memberinya al-kausar, kebaikan yang sangat banyak. Berapa real, Pak? Berapa kilo emas, Pak Satiman? Kebaikan yang banyak di dunia, Pak, di dunia. Beliau diberi dunia. Di dunia beliau oleh Allah diberi kebaikan yang banyak berapa emas? Perunggu, perak. Apa yang Pak Satiman tahu kebaikan Nabi di dunia yang sangat banyak? Pemberian dari Dia Ta'ala. Kebun? Apa? Memberikan jalan yang lurus kepada semua umat. Bahwa umatnya Itu maknanya, Pak. Itu makna kebaikan yang banyak. Makna kebaikan yang banyak itu apa? Balaghar risalah, addal amanah, tarokal ummah. Itu namanya beliau diberi oleh Allah kebaikan yang banyak. Diberi kebaikan yang banyak. Beliau dijadikan orang yang menerima wahyu dan menyampaikannya. Orang yang dipercaya dan menunaikannya. Orang yang punya umat dan menunjukkannya jalan kebenaran. Nah, itu
Itu namanya diberi kebaikan yang banyak. Ternyata maknanya bukan punya anak terus ninggali warisan hitung turunan ya Bung ya. Tak kira ngono gue maknanya kebaikan yang banyak itu. Punya anak terus ditinggalin kekayaan yang bisa untuk 7 turunan. Bukan sih ternyata sih. Bukan rezeki. Piru riji tapi. Bukan rezeki tapi apa? Tapi balagor risalah. Balagor risalah. Adal amanah. Tarokal ummah ala tariqil haqqi wassawab. Itu namanya kebaikan yang banyak jamaah. Dinamakan kebaikan yang banyak manakala diberi waladun solihun, ilmun yuntafa'u bihi, terus amalu sodakotun jariyatun. Nah itu namanya diberi kebaikan yang banyak namanya. Diberi kebaikan yang banyak manakala manusia itu bisa melaksanakan sodakotun jariyah, bisa diberi oleh Allah ilmun yuntafa'u bihi, bisa diberi oleh Allah waladun solihun yadu'ulah. Oh itu loh maknanya kebaikan yang banyak ternyata, Masya Allah. Itu makna kebaikan yang banyak. Aku terus kecewa ya. Ternyata nggak boleh kecewa, waktu itu tobat lagi berarti, rujuk lagi. Gimana jamaah? Ini bukunya bener apa ora ya ini ya? Iya. Ditompo angel apa ora iki? Gimana Gung? Udah punya berapa kamu sodakotun jariyahnya? Udah punya berapa ilmun yuntafa'u bihi? Sudah punya berapa waladun solihun yadu'u lahu? Yang dinamakan Al-Kausar, Al-Khairul Kasir fid dunia wal akhirah. Gitu kan jemaah? Itu mana Al-Kausar itu, kebaikan yang banyak. Makanya jangan sampai kita itu nggak tahu butuhnya apa. Kita kan butuh Al-Kausar itu loh. Butuh diberi kebaikan yang banyak, itu harus tahu itu maknanya. Jangan sampai kita mengarungi samudera kehidupan yang panjang cuma mubeng-mubeng tok. Nggak sampai di tujuan. Nggak sampai di tujuan, nggak bernilai Al-Kausar, kebaikan yang banyak. Wah, jangan sampai tuh, harus tahu makanya, sama. Lah iya. Makanya adanya salah paham kan? Lah iya, sama begitu. Itu terlepas dari kita didolimi lah, karena kan sekarang itu loh, di Paido itu alhamdulillah. Loh gimana? Dengan di Paido itu Anda akan semakin jelas dalam balagor risalah, dalam adal amanah, dalam tarokal ummah ala tariqil haqqi wassawab. Makanya Nabi dan Rasul oleh Allah menjadikan untuk Nabi musuh.
Tentu Allah nggak salah. Mana ampun Allah salah. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduan. Allah berkata dengan pede, Allah berkata, kami menjadikan bagi nabi, bagi pengikut nabi musuh. Berarti Allah salah. Nek sing maido kowe. So salah paham meneh. Oh. Itu justru jadikan kesempatan hikmah yang Allah bikinkan kita musuh sing maido untuk dalam rangka semakin jelas dalam balaghur risalah, sehingga betul-betul ilmu yang kamu terapkan, contoh yang kamu berikan jadi nemplek, ya kan, jadi mengakar sehingga nanti bekasnya panjang, jadi kebaikan yang banyak. Jadi begitu. Jadi ambil hikmahnya. Itu memang udah sunatullah. Itu sunatullah, dan itu bukan sunatullah yang jelek. Ingat ya, itu sunatullah yang demi maksud yang tinggi. Sunat, demi maksud yang tinggi. Asalkan kita bisa hikmahnya tadi, semakin memperjelas dalam balaghur risalah, adal amanah wa tarokal ummah ala tariqis shawabi wal haqqi. Ya Fat, mana tuh? Kajian akad pagi lho Fat. Akad pagi kae lho, ya toh. Hah? Iya akad pagi yo, ono ayate ngono akad pagi kae yo. Tak bacakan coba akad pagi yo. Kasih apa? Kiriman. Dan kami jadi wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Apa faedahnya? Wa min ba'di fawaidi dzalik. Ada faedahnya. Bahwasanya mu'aradatul batil lil haqqi mimma taziduhu wuduhan wa bayanan wa kamala istidlal wa ayyatabayyana ma yaf'alullahu bi ahlil haqqi min karamah wa bil batili min al uqubah fala tahzan alaihim wa la tadhhab nafsuka alaihi masarat. Loh gitu. Jadi di antara hikmah al-faedah diadakannya musuh yang membenci, yang memusuhi, yang berpijak berlawanan. Nah itu adalah termasuk yang memperjelas tadi itu, ya kan? Memperjelas itu. Yang kedua juga membuat gampang difahami. Dan yang ketiga sehingga orang bisa mengerti, oh begitu Allah membela orang yang benar. Oh itu betul, orang yang benar itu betapapun demikian ternyata ya akhirnya punya karomah. Itu kenapa karomahnya kan itu akhirnya kan nampak karomahnya. Sebaliknya, nah gitu, orang yang batil betapapun kuasanya ternyata tetap tidak lepas dari tindakan. Itu nanti kelihatan itu, nah gitu. Makanya kamu la tahzan alaihim, kamu jangan sedih bila ada yang membulimu. Tuh, gitu malah. Coba. Hah? Lah iya piye coba nek ngono kuwi. Ya kamu jangan kamu yang cari musuh, kamu jangan cari musuh. Kamu dimusuhi karena kamu benar, bukan karena kamu salah. Itu kayak itu. Kamu karena berbuat baik, bukan karena cari-cari. Sehingga dia akan menambah jelas dalam balaghur risalah, adal amanah, nasohal ummah,
tarokahum ala tariqil haqqi wassawab. Itu jamaah. Itu berfungsi itu begitu. Ya, Nabi banyak yang membuli, ya kan itu. Tapi itu diambil hikmahnya. Jangan sampai wis dibully atau hikmahnya, wah sedih yo. Nah, gitu. Bagaimana kita mendapatkan fungsinya, mendapatkan faedahnya. Itu jamaah. Bagaimana kita mendapatkan faedah. Makanya la dororo wala diror, itu yang membuat hilangnya faedah ketika dibully, dimusuhi. Ya kan? Maka di pagar-pagari la dororo wala diror biar berfungsi nanti, ya kan, gitu. Kadang-kadang dua-duanya kadang dibeli, kadang kita sombong diri. Lah iya, nggak apa-apa, orang kan itu yang penilaian orang. Saya penting di dia Ta'ala tengah-tengah. Memang Ahlussunnah wal Jamaah itu menurut Khawarij penjilat penguasa, karena tidak menyertai mereka membuli penguasa. Ya toh? Ya enggak? Tapi versinya Murji'ah itu dinilai orang yang ekstrim. Gitu kan itu. Ya orang yang ekstrim. Nah, gitu. Karena melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lemah lembut sekalipun. Kan itu kan? Seperti Murji'ah keras, ekstrim, kan gitu. Jadi salah kan? Karena dua sisi kan? Ya, memang begitu. Memang demikian, itu sudah biasa begitu. Itu kita enggak itu kita sadari gitu. Memang demikian. Memang manusia itu macam-macam kok. Enggak apa-apa. Itu nanti tazidu wuduhan. Ya kan? Itu menambah jelas. Yang penting kita tujuannya adalah bukan angkuh, tapi tujuannya adalah mengamalkan yang benar dan mengajak kepada kebenaran. Oh, ini saya dalam rangka mencontohi kebenaran. Nah, kan gitu kan? Gitu aja selesai. Enak gitu, enak gitu. Makanya mungkin Pak, cinta singgir rasido kan gitu itu. Kadang kaya itu susah, kaya itu susah. Kadang faedahnya menang miskin. Iya, gimana? Jadi tahun 2005 apa ya? Saya ngisi pengajian toh. Ngisi pengajian. Terus ada yang tanya, Ustadz, kan Nabi bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Kan sebaik-baik manusia kan yang berguna untuk orang lain. Bagaimana kalau saya itu mewujudkan itu hadis dengan cara ngurusi arisan? Tetapi kok anggota arisannya juga banyak yang non muslim niku penggih masuk khairun nasi anfa'uhum linnas gitu. Itu pertanyaannya gitu, jawabannya apa coba gitu, jawab apa. Ya jawaban saya waktu itu ya begini Bapak Ibu, kita tuh dinamakan orang yang berbuat baik kepada manusia, memberi manfaat manusia. Kalau urusan kita urusan memberi manfaat, yang kita urusi perkara yang manfaat bagi manusia. Kalau kita mengurusi apa yang bermanfaat, ya namanya bermanfaat untuk manusia, orang yang paling baik. Nah, perkara yang paling manfaat itu ya menunjukkan yang benar, memberikan jalan dan cara melaksanakan, kan gitu. Itu adalah yang namanya paling bermanfaat bagi
bagi manusia, bukan hanya muter-muter. Itu bukan hanya muter-muter, tapi benar-benar menunjukkan tujuan yang benar, memberikan jalan dan cara menjalani. Kan gitu. Itu yang namanya nanti berguna untuk manusia, kan gitu. Itu dia akhirnya beliau akhirnya paham. Jadi kalau emang begitu ya berarti ibu urusi, ya Pak urusi, diadakan pengajian yang mengajarkan iman supaya manusia tahu tujuan hidup, yang mengajarkan Islam supaya manusia tahu jalan menuju tujuan, kan gitu. Yang diajarkan juga sirah Nabi supaya manusia tahu cara menjalani. Kan nyontoh Nabi kan, nyontoh Nabi, kita sholat nyontoh Nabi, namanya kan namanya sirah Nabi, itu namanya sirah Nabi, mengajarkan tata cara Nabi sholat, itu namanya sirah Nabi. Sirah Nabi bab sholat, kan gitu loh. Nah, namanya kan gitu. Itu kita ajarkan juga, kan gitu. Itu namanya kita orang yang berguna, yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, tapi dia akhirnya gini, ya kalau Ustadz saya percayalah beliau semangat, beliau apa aja punya, katanya gitu. Coba Pak, apa aja punya katanya. Coba teman-teman beliau apa juga semangat berdakwah gitu. Gitu, dia akhirnya kesini, dia meneliti sensus, dia sensus teman-temanku di sini. Betul, menjumpai banyak yang nggak punya juga semangat berdakwah. Oh gitu ya, ternyata yang nggak punya pun juga semangat berdakwah. Nah gitu tuh, akhirnya kata teman-teman yang nggak punya menjadi sebab dia mendapat hidayah. Bayangkan, saya malah nggak menjadi sebab. Teman-teman jadi sebab. Akhirnya beliau ngapain? Ikut belajar di pondok, akhirnya pulang pergi, nggak asrama. Kan belum ada mahat ilmi, belum ada. Beliau ikut ke pondok belajar, cuman siangnya doang. Nah, gitu. pengen bisa bikin pengajian atau mengajar pengajian. Pengen berbuat baik untuk manusia, Masya Allah gitu dia akhirnya. Oh iya, saya harus semangat berdakwah juga, saya harus bisa. Oh dia mondok itu, tapi modalnya full day mondoknya. Dia udah nggak asrama, kan udah berkeluarga, ada punya keluarga dia. Saya cuma sorenya aja Pak Iko, cuma sorenya aja. Saya cuma sorenya aja. Nah. Ya, itu yang mau diceritakan kemarin, akhirnya sambung juga akhirnya. Sambung gitu ya. Gitu. Non? Ya. Nah itu yang kan itu soalnya perempuan ya, aku nggak bergaul dengan ya itu perempuan ya. Ya terang teman istriku. Untuk saya sekarang sama istriku terus ya, nama istriku. Ya kalau mengadakannya pengajian jelas terus ya kan, dengan pengajian. Ya kan dia ya semakin mapan toh, kalau membuka kan semakin mapan. Di jamaah ini kita minta, ini makanya kita minta kepada Dia Ta'ala, minta kebaikan yang banyak kan. Kita minta kebaikan yang banyak. Ya syukur bisa punya ketiga-tiganya. Bisa punya sedekahun jariyah, atau kita bisa punya anak didik yang banyak,
sehingga menjadi ilmun yuntafa'u bihi, yowani kawin, punya diberi anak-anak yang mendoakan orang tua. Oh, itu masya Allah, bisa 3 semua punya. Harta ya punya, tapi nggak untuk bangga-banggaan, gue sudah koton jariah. Anak didik ya punya, ilmun yuntafa'u bihi. Oh, masya Allah. Anak yo duwe, wah masya Allah. Ya anak sing apik ora sembarang anak. Waladun ya ulahu loh, masya Allah gitu. Itu namanya kebaikan yang banyak. Itu namanya kebaikan yang banyak. Jangan malahan cuma dikasih duit tok, astagfirullah. Gue dipikir kayak duit, gue pitung turunan tok we terus. Jangan, nanti malah gagal, nanti gimana? Itu yang namanya banyak. Yang bawa ke situ tadi, ya toh? Yang 3 itu. Gitu. Itu hadisnya kan? Itu hadisnya. Itu namanya kebaikan yang banyak. Jadi orang yang bisa balaghur risalah, bisa adal amanah, nah, itu namanya punya ilmu yuntafa'u bihi untuk dirinya, anak-anaknya, masyarakatnya kan, dan membekas gitu. Bekasnya bisa kuatnya gitu. Ya, sama itu nomor 1. Baru 1 Pak itu. Ya, itu makna kebaikan yang banyak ya, jangan sampai salah. Kalau dari Al-Qur'annya udah saya sampaikan dari saya yang lalu kan, surat Yunus kemarin, ya kan? Surat Yunus 57, 58 toh. Nah, itu. Kemarin Yunus toh. Kalau Al-A'raf kan yang yang kisah itu Batru alaihim itu. Biasa kan nyampaikan 2 kemarin. Kalau yang bermakna 3 tadi Yunus, ya. Itu memang 2 saya sampaikan kemarin. Kemarin kan Yunus sama Al-A'raf kemarin. Yang Al-A'raf yang walau syi'na la rafa'nahu biha itu kan, ya itu. Ya, nomor 2. Siapa yang baca nomor 2? Musyrikuna. Ya. Jadi sebagai bentuk bersyukur, terima kasih apa jemaah? Amarallahu ta'ala nabiyahu Muhammadan salam wa ummatahu, ya toh? Dan Allah memerintahkan nabinya, Nabi Salam, dan memerintahkan umatnya juga. Apa perintahnya? Perintahnya adalah ucapan terima kasih. Apa terima kasihnya? Ayyatawajjahu bil ibadatil kholisati lillah. Agar menghadap kepada Allah, menghadapkan wajahnya kepada
Allah dengan ibadah yang murni untuk Allah. Sholatnya, kurbannya, itu. Itu terima kasihnya demikian. Itu terima kasih diberi kebaikan yang banyak. Makanya ciri ilmu yang bermanfaat itu ya juga kitanya semakin baik sholatnya. Ya kan? Semakin baik kita dalam melaksanakan sholat dan semakin baik dan kuat kita berkurban. Karena itu yang dinamakan nanti bersyukur yang betul diberi kebaikan yang banyak. Kita semakin sholat itu manfaatnya ilmu ya kan gitu. Diberi kebaikan yang banyak itu semakin menugak, semakin bagus dalam sholat. Berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik, malah justru menyembelih untuk selain Allah. Amarallahu ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ummatahu ayyatawajjahu bil ibadatil khalisati lillah fi sholatihim wa dabkhihim. Nek awake dhewe nang toko nyuwun roti bayar ya. Nyuwun roti nang toko bayar toh? Nek warung nedhi ya bayar. Nah, di warung nedhi bayar kan? Iya. Insyaallah gitu. Kalau kita kepada Allah suruh bersyukur aja, terima kasih. Terima kasih fasholli li rabbika wanhar. Jangan salah terima kasihnya. Itu menunjukkan menerangkan kita semakin baik manakala semakin pandai bersyukur dengan ibadahnya badan dan ibadahnya harta. Ibadahnya badan sholat, ibadahnya harta kurban. Ya kan kurban. Itu contoh ibadah yang utama dalam badan dan harta. Terus 34 sekarang apa besok ini 34-nya? Ngantuk isan. Ya. Insyaallah besok ya. 3 dan 4-nya insyaallah besok ya. Sikat. Nggih monggo Pak, saged nggih. Sesuai dalam yang kita bahas, surat Al-Kausar ini baik artinya maupun mana kalimatnya yang sudah kita bahas itu kita tidak menyinggung masalah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Karena kalau dalam dakwah itu selalu yang namanya ada wakal itu selalu melibatkan sejarah Nabi Ibrahim dan Ismail. Tidak ada singgungan sama sekali.
Ya nggak apa-apa Pak sebetulnya gitu. Ya memang ada sangkut pautnya gitu. Ada sangkut pautnya. Ini memang ini keterangannya memang pendek Pak gitu. Ini poin-poinnya mawon lagi. Poin-poin pendek mawon Pak. Ya tapi ada keterkaitannya karena beliau juga anak turun Nabi Ibrahim alaihi assalam gitu. Ini anaknya lebih mulia. Ini anaknya lebih mulia, tapi sama-sama masuk ulul azmi minar rusul gitu. Masuk ulul azmi minar rusul. Tipe nggak gitu mungkin walau bisa ngatakan gitu. Intinya ya nggak harus disebut tapi sama gitu. Jamaah itu dulu. Yang lainnya enggak? Ya, ada satu Monggo Pak nggih. penasaran yang kalau alasan itu yang nomor satu itu Pak Budok. Pak Budok itu tadi disampaikan Mas Agung itu jumlah gitu ya. Pak Budok. Niku faddola Pak. Faddolallah. Abdullah. Nggih. Nah itu kan keutamaan Allah Ta'ala kepada nabinya. Keutamaan. Itu apakah termasuk kata kerja atau kata kerja? Kata kerja Pak. Kata kerja. Nggih. Jumlah fi'liyah niku. Nggih. Nah, Pak betul Pak kalau jenengan betul kan kalau dibaca fadil memang jumlah ismiyah kan itu. Tapi ini adalah faddola sehingga jumlah nggih. Faddola sini. Ya bisa, tapi nanti kan kita diminta khobar nanti. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Tuh jumlah fi'liyah Allah Ta'ala melebihkan nabinya dengan memberikan kepadanya Al-Kautsar. Nah, itu kan. Apa Al-Kautsar? Kebaikan yang banyak dunia dan akhirat. Akhiratnya telaga Kautsar, sungai Kautsar. Terus dunianya balaghur risalah, adal amanah, tarokal ummah ala tariqil haqqi wassawabi. Kita meninggalkan anak-anak di atas jalan yang benar kan kita senang. Ya kan? Padahal dalane sing ditinggalke jalan sabar. Jalan sabar sama itu kan, jalan sabar. Memang harus sabar gitu. Memang karena yang namanya jalan kebal itu berarti menanjak. Dia menanjak mesti melawan nafsu, itu menanjak namanya. Kalau kita ngikutin nafsu kan gelondor, terjun bebas. Kita harus menanjak. Apalagi zaman sekarang itu harus lebih hati-hati lagi. Dulu belum ada Android aja sudah seneng dunia. Ada orang duwe Android itu seneng dunia seneng dunia itu udah susah diobati kecuali obatnya hanya satu, difahamkan akhirat. Karena orang kalau sudah cinta dunia kan nggak akan membiarkan dunia kecuali menyadari ada yang lebih daripada dunia. Siapa itu? Akhirat, ridho Allah. Jadi kan, ternyata yang dinamakan kebaikan banyak itu ternyata balaghur risalah, adal amanah. Nah itu kita bertahu itu, berarti kita harus mencintai ini, lebih mencintai ini, kan gitu.
Ini dinamakan kebaikan yang banyak. Itu loh sama. Itu aja kita nggak mudah prosesnya. Jadi sekarang anaknya masih kecil sudah senang sama HP, dunia dalam genggaman. Kalau dulu kan satu desa aja kabarnya nggak ngerti. Sekarang kabar dimanapun dalam genggaman. Iya kan? Dalam genggaman. Ini harus selamat kita. Ya iya. Nah, gue macamnya cilik-cilik susah. Sekarang gak usah baca, dibacakan. Ada rekamannya, video. Ya, cuma gitu. Itu makanya kita harus semakin hati-hati didik mereka untuk ya itu dia menurut cinta dunia. Karena dia kan taunya dunia, nggak mungkin nggak cinta dunia, wong dia tahu dunia itu enak kok. Maka kita harus bisa menyaingi agar anak-anak itu mengerti enaknya balaghur risalah, enaknya ibadah, enaknya adal amanah, itu enak sekali. Kita harus tahu gitu. Kita harus tahu dan memberitahu mereka, mendidik mereka seperti itu dan terasa enak. Itu Pak Eko, ada bully pun ambil hikmahnya Pak Eko. Nah itu enak itu namanya Masya Allah, kebaikan yang banyak. Jangan hancur di dalam bully. Tapi ambil hikmahnya. Itu ternyata hikmahnya besar. Itu sengaja diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampeyan dibully berarti sampeyan wis rasa. Oke, gitu. Itu ya jamaah. Pergi wasati mana ya saat gitu toh. Ya jamaah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhirul kalam anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.